tahun 2021 pemerintah desa bekerjasama dengan pemerintah daerah akan membangun ruang terbuka publik, di mana ini nanti juga di dalamnya ada ruang komersil, di mana di ruang komersil itu masyarakat dapat berkegiatan ekonomi, berdagang dan lain sebagainya. Berjumpa kembali dengan saya, Pemreder, ada di Pasar Sawahan, Desa Kalongan. Visioner sekali ide-ide yang ada di sini. Seorang kepala desa, Yarmuji AMD, bagaimana dia mencetuskan, menghimbau masyarakat dan mengajak semua masyarakat untuk bergabung satu demi satu dan kemudian membentuk satu kelompok Pok Darwis yang sangat-sangat memukau. Idenya brilian. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat kaitan dengan pengembangan dan pembangunan desa wisata Kalongan ini, kami berkomitmen bersama-sama dengan masyarakat dan kelompok masyarakat membangun destinasi wisata. Di antaranya adalah Pasar Sawahan ini bisa memberdayakan masyarakat, yang pertama untuk menjual hasil produk masyarakat, hasil kreasi masyarakat, hasil pertanian dan lain sebagainya, sehingga produk-produk yang sebelumnya hanya dijual langsung ke tengkulak dan lain sebagainya bisa diolah untuk memenuhi nilai ekonomi lebih tinggi, dijual di Pasar Sawahan ini dengan cara yang khas, dengan konsep yang jelas dalam kerangka besar desa wisata itu. Upaya konkret masyarakat yang dilakukan dalam rangka mendukung program desa wisata Kalongan, satu, mereka berinisiasi membentuk kelompok sadar wisata, di mana kelompok ini mempunyai kegiatan di mana menjadikan Pok Darwis sebagai wadah menggali gagasan dan strategi untuk kemudian mencetuskan ide-ide untuk membuat destinasi wisata. Dari konsep dan ide yang ada di Pok Darwis itu diimplementasikan dalam sebuah kegiatan. Akan ada tema kampung tematik tentang kampung dolanan, tentang kampung edukasi, sanggar tari dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan warga kelompok masyarakat dalam rangka mendukung program desa wisata ini. Pedagang Pasar Sawahan ini di sini nih sebagai wujud peran serta mereka dalam rangka mendukung desa wisata ini. Bentuk nyata yang bisa dinikmati oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan ini, ada satu kegiatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, sehingga mereka biasanya yang di hari Minggu itu nggak punya pendapatan, dengan adanya Pasar Sawahan ini mereka bisa mendapatkan pendapatan dari hasil jualan ini 300.000, 500.000, sampai ada yang omsetnya itu 2 juta. Selama Pasar Sawahan ini perputaran per 1 bulan 2 kali misalnya mampu membawa hasil dalam bentuk rupiah, di mana itu membantu untuk mendapatkan pendapatan keluarga. Multiplier efeknya ada secara konkret. Produk yang dijual ini juga dikulak dari tetangga, dari masyarakat setempat, sehingga apa yang dihasilkan masyarakat bisa terserap di pasar ini. Seperti di sini ini hasil pisang ini jenengan tidak punya sendiri tapi punya tetangga. Ini punya tetangga yang dibawakan ke sini. Intervensi dari pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan konsep besar desa wisata ini, desa melakukan sebuah upaya kajian strategi sehingga kita bisa menangkap tentang potensi bentang alam, bentang sosial, dan bentang ekonomi. Kita coba mendata sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai dengan konsumsi masyarakat pun kita kaji. Masyarakat milenial sekarang apa ini yang tren? Kita akan segera masukkan itu dalam strategi dan perencanaan kita untuk kita eksekusi ke depannya. Pemerintah desa memberikan asis kepada masyarakat. Kita akan buka Cafe Termamang Night Festival. Kita akan mengembangkan kegiatan wisata ini pada sesi waktu malam hari. Petani juga kita siapkan untuk mendukung desa wisata ini
dengan membuat konsep agrowisata, yaitu wisata pertanian. Kita bersama dengan investor dan lembaga-lembaga pemerintah yang ada seperti Badan Teknologi Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, kita bekerja sama akan mengembangkan agrowisata mangga garipta merah. Nah, ini nanti bagian dari usaha dari pemerintah desa untuk menyajikan data-data potensi untuk bisa dieksekusi oleh masyarakat. Memposisikan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan ini adalah memang salah satu strategi kita. Kita punya filosofi bahwa sebagus apapun program itu tanpa dukungan masyarakat itu nonsen, nggak bisa jalan. Sehingga kita di sini benar-benar mengajak masyarakat untuk mengambil peran. Saya contohkan di salah satu dusun kita di Tompo Gunung itu ada kayangan tebing alfat, itu benar-benar inisiatif dari masyarakat. Jadi mereka benar-benar bangkit sendiri, membangun sendiri dengan biaya sendiri, ide dan kreativitas mereka, berinisiatif melakukan apa yang menjadi kehendak mereka dengan tetap mengacu pada kerangka besar pembangunan desa wisata. Mereka yang selama ini bertani, berorientasi pada produk hasil pertanian, sekarang mulai paham untuk berimprovisasi pertanian itu sebagai sesuatu yang bisa dijual dari sisi wisata. Saat panen itu mereka mengekspos nih keceriaan, kesenangan memanen padi, saat menanam padi, saat membajak dan lain sebagainya. Pemerintah desa memberi peluang seluas-luasnya, membantu promosi, membantu infrastruktur, jalan-jalannya kita perbaiki, lingkungannya kita perbaiki melalui APBDes. Dan orientasi mereka tetap pada konsep besar membangun desa wisata Kalongan. Tahun 2021 pemerintah desa bekerjasama dengan pemerintah daerah akan membangun ruang terbuka publik, di mana ini nanti juga di dalamnya ada ruang komersil, di mana di ruang komersil itu masyarakat dapat berkegiatan ekonomi, berdagang dan lain sebagainya. Kita sudah merancang Kalongan Expo dan Festival, festival kuliner, festival Muharram, festival Idul Adha. Itu semua kegiatan mensinergikan berbagai program yang ada di desa. Itu upaya kita. BUMDes yang kita bangun ini mencantumkan bahwa 10% dari keuntungan BUMDes akan dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan atau itu haknya fakir miskin.